Saudara sadar bahwa iblis itu memakai ketakutan sebagai penjara kita? Berapa banyak kita tidak maju, berapa banyak kita tidak bertumbuh, berapa banyak kita tidak berkembang. Karena ternyata simple, karena kita takut. Kita nggak bergerak kemana-mana. Nanti Isra Monthly Meeting bulan depan kita akan membahas tentang takut gagal. Saudara sadar nggak sih bahwa sebenarnya ada banyak ketakutan yang sebenarnya kita nggak sadari dalam hidup ini. Ada waktunya kita perlu diam, tenang. Sampai akhirnya kita jadi sadar, oh saya ini takut ini, takut ini. Mungkin saudara nggak takut setan, muka-mukanya bukan nggak takut setan. Tapi takut gagal, takut ngelangkah, takut mencoba. Itu takut loh saudara, itu takut. Nah saudara sadar bahwa ternyata iblis memakai ketakutan sebagai penjara kita? Nah dengar baik-baik ini, lanjutnya. Bahwa ternyata ketakutanlah yang membuat banyak orang percaya tidak berani melangkah. Mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dan sebagai akibatnya ada banyak yang tidak sampai pada penggenapan rencana Tuhan. Renungkan dulu sebentar. Gila, kita gak sadar ini loh. Setan itu pakai senjata ketakutan untuk menyandera kita. Untuk memenjarakan kita. Untuk membuat kita gak bertumbuh. Sementara saya sedang menuju ke lift tadi. Tiba-tiba saya disadarkan Tuhan. Bahwa ketakutan membuat saudara tidak melangkah mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dan kalau saudara tidak mengikuti tuntunan Roh Kudus, maka bagaimana saudara bisa mengalami penyertaan dan penyediaan Tuhan? Saya ulang. Ketakutan membuat kita tidak berani mengikuti tuntunan Roh Kudus. Dan kalau kita nggak mengikuti tuntunan Roh Kudus, bagaimana kita bisa mengalami penyediaan Tuhan? Ambil contoh, jangan remehin ketakutan. Bukankah ketakutan membuat orang seringkali tidak berani menghidupi panggilannya? Nanti kalau saya melayani, nanti saya makan apa? Berarti takut lapar. Takut miskin. Takut. Ketakutan. Saudara sadar? Bahwa bukankah ketakutan yang membuat orang percaya gagal, orang Israel pada saat itu gagal menduduki tanah perjanjian? Renungin dulu. Jangan sepelein ketakutan loh. Setuju dengan saya bahwa Tuhan sebetulnya mau bawa mereka masuk? Betul? Tuhan bahkan bersumpah bahwa tanah perjanjian itu sudah dikasih sebetulnya sama orang Israel. Tapi kenapa mereka nggak bisa nikmati apa yang sebetulnya Tuhan sudah berikan? Simple. Mereka takut. Waktu mereka takut, akhirnya apa yang terjadi? Mereka berputar-putar di padang gurun. Jangan-jangan yang membuat kita tidak mengalami atau belum mengalami penggenapan janji Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Sebenarnya karena kita telah dikuasai oleh ketakutan.